Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas yang tidak mereka kerjakan, mereka akan selamat dari azab. Bagi mereka azab yang pedih. Al-Imran ayat 188. Ayat ini menyingkap satu penyakit moral yang sangat halus sekaligus sangat luas dampaknya. Kegembiraan atas prestasimu dan hasrat untuk memperoleh pengakuan atas sesuatu yang bukan prestasinya. Dalam konteks klasik, ia dapat menunjuk pada kemunafikan intelektual atau manipulasi reputasi. Dalam konteks kontemporer, penyakit ini menemukan bentuk yang lebih canggih, sistemik, dan nyaris tanpa jejak. Plagiarisme, penjiplakan, pencurian hak intelektual, fabrikasi karya ilmiah, pemalsuan ijazah, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan jawaban ujian, skripsi, disertasi, atau artikel akademik tanpa kontribusi nyata dari subjeknya sendiri. Semuanya berada dalam orbit makna ayat ini. Teknologi tidak menciptakan penyakit baru. Teknologi hanya memperbesar kapasitas manusia untuk menyembunyikan ketidakjujuran sambil tetap menikmati pujian. Masalah utamanya bukan pada alat, melainkan pada klaim kepemilikan. Ketika seseorang menyerahkan proses berpikirnya kepada mesin, lalu mengklaim hasilnya sebagai prestasi personal, yang terjadi bukan sekadar pelanggaran akademik, melainkan perampasan nilai moral dari ilmu itu sendiri. Ilmu kehilangan dimensi pembentukan diri dan berubah menjadi komoditas simbolik, gelar, jabatan, reputasi, dan akses sosial. Ayat tersebut tidak mengecam kegembiraan atas keberhasilan, melainkan kegembiraan atas sesuatu yang tidak sungguh-sungguh dihasilkan. Ada perbedaan ontologis antara prestasi dan atribusi prestasi. Prestasi lahir dari usaha, kegagalan, revisi, pengulangan, dan transformasi batin. Atribusi prestasi lahir dari penempelan nama pada hasil yang diproduksi oleh orang lain, sistem lain, atau bahkan rekayasa administratif. Dalam dunia akademik modern, penghargaan terhadap orisinalitas sebenarnya merupakan bentuk sekuler dari prinsip moral yang sama. Sitasi, metodologi, uji sejawat, dan integritas penelitian dirancang untuk menjaga hubungan antara subjek penulis dan hasil karyanya. Ketika hubungan ini diputus, baik melalui plagiarisme manual maupun otomatisasi total, yang runtuh bukan hanya etika profesi, tetapi kepercayaan epistemik masyarakat terhadap ilmu. Fenomena penggunaan AI secara tidak jujur memperlihatkan paradoks baru, yaitu kecerdasan buatan dapat mempercepat produksi teks, tetapi tidak dapat menggantikan pembentukan intelektual. Seseorang dapat lulus ujian tanpa memahami materi, mendapatkan gelar tanpa kompetensi, bahkan membangun karir tanpa fondasi keilmuan. Ia tampak berhasil secara administratif, tetapi rapuh secara substantif. Ayat itu menyentuh titik ini, kegembiraan yang dibangun di atas kekosongan, kegembiraan yang dibangun di atas kepalsuan. Lebih jauh, pencurian hak intelektual bukan hanya merugikan individu pencipta, melainkan merusak ekosistem kreativitas ketika pelaku penjiplak menempati posisi publik. Ketika karya dapat diambil, diubah sedikit, lalu diklaim sebagai milik sendiri, insentif untuk berpikir mendalam menurun. Budaya imitasi menggantikan budaya penciptaan dan kreasi. Dalam jangka panjang, masyarakat dipenuhi produk pengetahuan yang tampak banyak, tetapi miskin kedalaman. Pemalsuan ijazah dan manipulasi kredensial adalah bentuk ekstrim dari fenomena yang sama. Keinginan untuk memperoleh otoritas tanpa proses yang melahirkannya. Gelar seharusnya menjadi indeks perjalanan intelektual. Ketika ia dipalsukan, simbol dipertahankan sementara realitas dihapus. Ayat itu seolah memperingatkan bahwa legitimasi sosial yang diperoleh dengan cara yang culas tidak memiliki substansi yang menopangnya. Ada dimensi psikologis yang tak kalah penting. Orang-orang yang terbiasa menerima pujian atas sesuatu yang tidak ia lakukan perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara citra diri dan diri yang nyata. Ia hidup dalam ruang representasi, bukan dalam ruang pengalaman. Ketika tuntutan nyata muncul, tugas profesional, tanggung jawab publik, keputusan kritis, ketidaksiapan itu menjadi sangat nampak. Dalam horizon etika wahyu, masalah ini tidak berhenti pada pelanggaran aturan, melainkan menyentuh keadilan ontologis. Setiap hasil seharusnya kembali kepada pelakunya. Mengambil hasil tanpa proses berarti mengambil sesuatu yang bukan bagian dari struktur diri. Pujian yang diterima tidak menemukan tempat untuk berlabuh, sehingga hanya memperbesar disonansi antara penampilan dan kenyataan. Inilah pencurian yang sebenarnya.
Penggunaan AI dapat sepenuhnya sah secara moral apabila ia diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab intelektual. Menyunting, merangkum, memeriksa bahasa, atau mempercepat pekerjaan administratif tidak menghapus kontribusi manusia sebagai subjek utama dalam berpikir. Yang menjadi persoalan adalah menghilangkan total peran subjek sambil tetap mempertahankan klaim kepengarangan. Ayat ini akhirnya mengajukan ukuran sederhana namun sangat tajam. Apakah pujian yang diterima memiliki padanan nyata dengan usaha yang dilakukan? Jika tidak, kegembiraan itu hanyalah ilusi sosial yang rapuh. Dalam jangka pendek ia mungkin menguntungkan, tapi dalam jangka panjang ia menggerogoti integritas pribadi dan institusional sekaligus ketika berhadapan dengan persoalan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan penanganan langsung yang tidak dibantu oleh apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.